Pemirsa, proses evakuasi terus dilakukan di lokasi pesawat jatuh di lapangan Sunburst, Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Aman ya? Aman. Petugas gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi para korban dan puing-puing pesawat. Evakuasi terkendala tubuh korban yang terjebak di dalam pesawat. Ketiga korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya pesawat latih ini lepas landas dari Bandara Pondok Cabe sekitar pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Iring-iringan polisi dan ambulans yang membawa ketiga jenazah korban jatuhnya pesawat latih milik Indonesia Flying Club tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu sore tadi. Ketiga jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri langsung dipindahkan ke ruang instalasi forensik Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketiga jenazah rencananya akan diautopsi dan menjalani proses identifikasi. Pihak RS Polri Kramat Jati nantinya juga akan membuka posko antemortem dan postmortem apabila ada pihak keluarga yang tiba guna proses identifikasi jenazah. Berdasarkan data dari Humas Polda Metro Jaya, 3 orang dinyatakan tewas dalam insiden jatuhnya pesawat latih ringan tipe Teknam P206T dengan registrasi PKIFP milik Indonesia Flying Club, diantaranya seorang pilot bernama Pulung Darmawan, seorang teknisi bernama Farid, dan seorang penumpang bernama Mayor Purnawirawan Suwanda. Pesawat Teknam P206T yang jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan merupakan pesawat milik Indonesia Flying Club. Pesawat tersebut memiliki mesin ganda dengan jarak tempuh 269 km per jam. Berikut profil pesawat Teknam P206T. Pesawat milik Indonesia Flying Club. Lalu yang kedua, produksi pesawat Teknam P206T asal Italia. Lalu pesawat ini memiliki 4 kursi dengan maksimal beban yang diangkut adalah 1.230 kg. Lalu pesawat ini juga memiliki mesin ganda dengan jarak tempuh 269 km per jam. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pesawat latih yang jatuh sudah ada Syahreza Zanki di Rumah Sakit Polri dan rekan Faisal Rinaldi di TKP. Halo, selamat malam rekan-rekan. Kita ke Syahreza Zanki terlebih dahulu di Rumah Sakit Polri. Halo, selamat malam. Apakah jenazah korban saat ini sudah dijemput oleh pihak keluarga? Baik, Baby dan juga pemirsa, berbicara mengenai penjemputan dari pihak keluarga hingga saat ini, bahkan keluarga korban dari ketiga korban kecelakaan atau pesawat jatuh di BSD Tangerang Selatan, hingga saat ini keluarganya masih belum datang dan hanya ada beberapa kerabat dari Indonesia Flying Club yang merupakan komunitas dari pemilik pesawat tersebut. Dan kami juga tadi menerima fakta-fakta baru dari Kepala Rumah Sakit RS Polri, dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keterangannya berikut pernyataan dari Kepala Rumah Sakit RS Polri. Jadi keluarga, kemudian rekan-rekan daripada korban ini, silahkan kita membuka posko DVI yang saat ini di Rumah Sakit Bayangkara ini ada posko antemortem dan posko postmortem. Jadi posko postmortem itu nanti akan data-data yang diperoleh akan dicocokkan dari posko antemortem yang didapat dari keluarga dan Ya, Baby dan juga pemirsa, untuk diketahui bahwa dari pihak RS Polri Kramat Jati ini telah menyatakan bahwa nantinya akan ada posko antemortem dan juga postmortem, yang mana ini tergantung dari persetujuan dari pihak keluarga korban, mengingat nantinya jika dilakukan persetujuan nanti akan ada proses identifikasi dan otopsi lebih lanjut yang saat ini masih
dilakukan identifikasi secara luar ataupun tidak lebih mendalam begitu. Dan untuk diketahui juga Baby dan juga pemirsa, pihak dari RS Polri Kramat Jati masih belum memberi keterangan apakah nantinya ini penyebab daripada kecelakaan ini seperti apa, namun mereka masih menunggu keterangan dari pihak KNKT mengenai dugaan kecelakaan, apakah nanti itu human error dan juga teknis dan lain sebagainya. Dan untuk diketahui juga Baby dan juga pemirsa bahwa adapun identitas korban dalam ketiga korban kecelakaan pesawat jatuh ini diantaranya adalah Pulung Darmawan dan juga Mayor Suwanda, dan terakhir adalah Farid yang merupakan engineer dari pesawat yang dioperasikannya dan jatuh di kawasan BSD sehingga menyebabkan 3 orang meninggal. Seperti itu Baby. Sementara itu. Baik, terima kasih rekan Syahreza. Kita akan langsung ke rekan Faisal di TKP. Halo, selamat malam Faisal. Apakah proses olah TKP masih berlangsung hingga malam hari ini? Ya Baby dan juga pemirsa, memang untuk saat ini proses evakuasi dari bangkai pesawat yang jatuh pada siang tadi di kawasan BSD Tangerang Selatan dan pantauan kami di sini nampaknya sudah hampir selesai. Nah, dari penglihatan kami di sini memang seluruh bangkai atau bagian dari pesawat seluruhnya sudah diangkut semua menggunakan alat berat, dari mulai bagian badan pesawat, kemudian ekor hingga kepala pesawat yang hancur saat ini sudah dievakuasi dan juga sudah diangkut ke atas mobil. Nah, Baby dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang tadi juga pada pukul 5 sore tadi seluruh korban atau ketiga korban juga semuanya sudah berhasil dievakuasi dan juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, Baby, memang sudah dipastikan bahwa seluruh korban atau ketiga korban dinyatakan meninggal dunia. Ketiga korban atau yang ada di dalam pesawat tersebut diantaranya adalah pilot, kemudian penumpang dan juga teknisi atau engineering. Nah, untuk sementara memang hingga saat ini untuk penyebab dari jatuhnya pesawat atau kecelakaan pesawat di kawasan BSD City ini memang belum dapat disimpulkan, dikarenakan saat ini pihak dari KNKT masih akan terus mengidentifikasi untuk mengetahui penyebab dari jatuhnya atau kecelakaan pesawat Teknam ini. Namun pada siang tadi atau saat jatuhnya pesawat memang di kawasan ini sempat terjadi hujan deras di kawasan BSD City ini. Namun belum dapat disimpulkan apakah hujan deras tersebut menjadi penyebab kecelakaan atau jatuhnya pesawat tersebut atau ada penyebab lainnya. Dan Baby dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa informasinya pesawat Teknam ini tadi ada di kawasan Pondok Cabe terbang menuju ke Tanjung Lesung, kemudian hendak kembali lagi ke kawasan Pondok Cabe, namun tak sempat sampai ke Pondok Cabe, jatuh di kawasan ini. Dan Baby dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa saat ini di kawasan atau di TKP saat ini kami informasikan di belakang saya sudah tidak ada lagi bangkai atau bekas dan puing-puing dari pesawat yang jatuh pada siang tadi. Seluruhnya memang sudah diangkut ke dalam atau ke atas mobil saat proses evakuasi ini. Dan Baby dan juga pemirsa, untuk saat ini kami informasikan bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, untuk di kawasan ini atau tepatnya di TKP di titik tempat jatuhnya pesawat Teknam ini memang saat ini sudah tidak ada lagi karena seluruhnya sudah dievakuasi oleh tim gabungan yang tadi ada di sini, yakni dari KNKT, kemudian dari polisi dan juga ada dari TNI begitu. Dan dapat kami informasikan pula bahwa memang untuk proses evakuasi ini tadi berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam hingga pukul 9 malam ini, Baby. Kemudian dapat kami informasikan pula, Baby dan juga pemirsa, menurut pihak dari kepolisian atau lebih tepatnya tadi kami sempat mewawancari Kapolres Tangsel AKBP Ibnu Bagus Santoso yang mengatakan bahwa sebelum jatuhnya pesawat ini tadi pilot pesawat sempat memberikan sinyal darurat atau mayday sebelum akhirnya hilang kontak dan ditemukan jatuh di kawasan BSD ini, Baby. Dan Baby dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa tadi kami juga sempat menanyakan atau menemui salah satu warga ataupun saksi yang ada di sini yang memang menjelaskan bagaimana kronologi awal jatuhnya pesawat ini, di mana tadi saksi yang kami temui atau yang kami tanyai sempat melihat pesawat Teknam ini sempat berputar-putar di kawasan ini atau tepatnya sebelum jatuh
saat hujan deras tersebut. Kemudian saksi yang kami tanyakan itu sempat mendengar terjadi ledakan, di mana ledakan tersebut memang terjadi saat pesawatnya sudah jatuh ke bawah. Nah, kemudian saksi yang tadi kami tanyakan pula ketika mendengar ledakan tersebut langsung menghampiri lokasi kami saat ini atau tempat kejadian jatuhnya pesawat, di mana saat datang ke sini saksi yang kami temui itu melihat sudah ada pesawat yang hancur yang jatuh yang ada di sini, kemudian melihat seseorang yang sudah tergeletak di bagian luar. Demikian Baby, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Faisal Rivaldi melaporkan langsung dari kawasan BSD Tangsel, Banten, dan sebelumnya ada laporan dari rekan kami Syahreza di Rumah Sakit Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dua lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu la ilaha illallah wallahu akbar. Barang putih. Sudah selesai 1,5 bulan, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kembali menjadi sorotan. Mantan terpidana yang sudah bebas pada kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku tidak terlibat pembunuhan keduanya, bahkan ia dipukuli hingga akui membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mengaku saat kejadian sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun, padahal Saka tidak mengenal keduanya. Saka juga mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik ya dari awal, bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, dalam keterangannya kepada iNews, Mariliana, kakak Vina, akan terus mengejar dalang pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Sejumlah kejanggalan yang muncul dalam proses pencarian keadilan tidak menyurutkan semangat keluarga Vina. Sama bapak sama kakek kan dibawa pulang tuh, almarhum dibawa pulang, dimandikan, terus dikebumikan. Hari ketiga saya ngambil HP almarhum. HP almarhum itu dengan kondisi yang masih bagus, Mas. Nggak ada lecet, nggak ada remuk, retak, itu nggak ada. Saya di situ mulai curiga tuh, kok aneh ya logikanya. Kecelakaan yang sampai segitu hebatnya, tapi HP nggak kenapa-kenapa. Terus saya lanjut tuh lihat motor. Coba dong saya lihat motor, itu motor pun sama. Nggak pecah, nggak remuk, itu sama. Menyikapinya sih sangat disayangkan ya, 8 tahun kok belum ada titik terang tentang DPO ini. Saya sangat semangat untuk yang mencari 3 DPO ini. Apalagi sekarang hampir semua mendukung gitu kan. Jadi sangat keluarga juga sangat terharu, sangat optimis. Hal senada juga disampaikan oleh Ibtu Rudiana, ayahnya Eki, kekasih Vina. Ia juga menyampaikan akan terus mengusut dalam pembunuhan anaknya. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan, dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, keluarga korban terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi rumah pengacara di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka meminta perlindungan kepada pengacara karena mendapatkan intimidasi dan didatangi oleh orang tidak dikenal. Keluarga dari Sudirman terpidana kasus pembunuhan dari Vina dan Eki mendatangi rumah kediaman pengacara terdakwa Sudirman dan Saka Tatal di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon. Mereka datang ke rumah kediaman kuasa hukum terdakwa untuk meminta perlindungan karena sejak kasus Vina dan Eki kembali viral, keluarga didatangi oleh banyak orang tak dikenal. Keluarga terpidana takut mendapat intimidasi dan tekanan dari orang tak dikenal. Dia nggak ngerti mesti bagaimana, dia takut ngomong, dia datang ke rumah saya. Saya juga kaget karena itu juga saya nggak pernah duga. Saya pada akhirnya saya siapkan rumah saya di sini. Bapak boleh tinggal di sini, nggak usah mikirin apa-apa. Nanti dia akan diamankan sementara di sini. Diamankan di sini. Saya ambil keluarganya semua ke sini dulu aja. Vina dan Eki pada tahun 2016 silam menjadi korban pembunuhan sekelompok geng motor di Jalan Layang, Desa Talun, Kabupaten Cirebon. Dari 11 tersangka, 3 tersangka pembunuhan masih buron sejak 8 tahun lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Towi Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah tinggal selama 9 hari di Madinah, jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan mulai berangkat menuju kota Mekah secara bertahap pada Senin 20 Mei mendatang. 226 kloter gelombang pertama atau sekira 90.000 jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Rencananya, masa tinggal jemaah di Madinah selama 9 hari. Selama di kota Nabi, jemaah akan beribadah ke Masjid Nabawi dengan ziarah ke makam Nabi Muhammad, Raudah, serta wisata kota Madinah. Selanjutnya, jemaah akan bertolak ke kota Mekah mulai 20 Mei hingga 1 Juni mendatang.
rencananya tanggal 20 Mei mulai kita berangkatkan jemaah haji kita menuju ke Mekah. Insya Allah sekitar 8 kloter yang akan kita berangkatkan dari Madinah ini ke kota Mekah. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, jemaah haji Indonesia berjumlah 241.000. Jumlah ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji, di mana 45.000 diantaranya adalah jemaah lansia. Dari Madinah, Arab Saudi, iNews melaporkan. 90.000 jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Rencananya jemaah akan tinggal di Madinah selama 9 hari dan untuk kemudian diberangkatkan ke Mekah. Untuk informasi selengkapnya sudah tersambung bersama kami anggota Media Center Haji 2024 di Madinah. Halo rekan Suhud Nur Fadli, selamat malam waktu Indonesia. Saat ini sudah ada berapa kloter jemaah calon haji yang sudah tiba di sana saat ini? Ya, selamat petang waktu Madinah Arab Saudi, baby. Dapat saya laporkan dari Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, saat ini tercatat sudah ada 144 kloter yang mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, baby, dengan jumlah jemaah haji lebih dari 56.000 jemaah. Selanjutnya jemaah yang gelombang pertama atau kloter pertama, kedua dan seterusnya secara perlahan mulai besok Senin pukul 6 pagi akan diberangkatkan secara bertahap ke Makkah untuk melakukan umroh wajib dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya. Untuk keberangkatan perdana besok, jemaah haji yang diberangkatkan sebanyak 8 kloter dengan jumlah 3.400 jemaah. Rencananya keberangkatan jemaah haji ini dari gelombang pertama di Madinah akan berlangsung mulai dari 20 Mei hingga 1 Juni mendatang, baby. Sedangkan gelombang kedua rencananya akan diberangkatkan langsung dari tanah air menuju ke Jeddah pada 24 Mei sampai dengan 10 Juni mendatang sebanyak 325 kloter, baby. Di Mekah nantinya jemaah haji akan tinggal di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah, baby. Iya, tadi seperti Anda sampaikan ini sekitar ada 145 kloter yang sudah tiba berarti di Madinah Arab Saudi. Lalu menyambut gelombang pertama jemaah haji Indonesia yang akan datang secara bertahap mulai tanggal 20 Mei nanti sampai dengan 1 Juni. Apa persiapan dari penyelenggara jemaah haji Indonesia saat ini? Untuk petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja Madinah maupun Mekah sudah mempersiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan mulai dari transportasi, akomodasi hingga konsumsi dan perlindungan jamaah. Sehingga nantinya jemaah ketika bergeser ke kota Mekah sudah siap semuanya termasuk layanan yang ramah lansia dan disabilitas. Itu pun nanti akan ditunjang dengan tenaga pendamping khusus maksud kami dan juga menu-menu yang sesuai dengan kebutuhan lansia, baby. Sehingga diharapkan penyelenggaraan haji tahun ini membuat jamaah haji Indonesia riang dan gembira, baby. Oke, baik, terima kasih atas laporan Anda, melaporkan langsung rekan Suhud Nur Fadli dari Madinah Arab Saudi. Semoga nantinya jalannya ibadah haji bisa berjalan dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, tamu negara dan para delegasi telah tiba di Bali dalam jamuan makan malam World Water Forum ke-10 di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali. Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Rangkaian kegiatan makan malam dimulai pada pukul 17.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah yang dihadiri sekitar 2.300 tamu undangan, diantaranya 500 undangan naratatama atau tamu VVIP dan 1.800 tamu undangan lainnya. Sejumlah kepala negara yang telah tiba di Bali yakni Perdana Menteri Tajikistan Kohir Rasulzoda, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu William Maivalili Katodivere. Selain itu, Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso serta mantan Presiden Hungaria János Áder ikut hadir sebagai undangan spesial. Your Excellencies, good evening
and welcome to Bali, Indonesia. Thank you for participating at the 10th World Water Forum, and I hope the spirit of togetherness this evening can lead us to great collaboration to ensure access for clean water and sanitation for everyone. Please enjoy your dinner and the performance from CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, meresmikan pemasangan layanan internet Starlink di Puskesmas Pendamping Isumerta Kelot, Denpasar, Bali. Ini menjadi pertanda awal internet Starlink masuk ke Indonesia. CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk meresmikan pemasangan layanan internet Starlink di Puskesmas Pendamping Isumerta Kelot, Denpasar, Bali. Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Elon Musk menekankan pentingnya konektivitas, salah satunya menggunakan jaringan internet. Dengan internet, seseorang dapat belajar berbagai hal secara mudah dan cepat. Di sisi lain, ia menilai kehadiran internet dapat membawa dampak signifikan pada perekonomian suatu daerah. Well, we're very excited to bring connectivity to places that either have no connectivity or, as we saw in the demonstration, very, very low bandwidth connectivity. So this can make this be really a lifesaver for remote medical clinics, and I think it can be transformative for education as well. If you can access the internet, then you can learn anything, and you can also sell your goods and services worldwide. So I think it's going to be incredibly beneficial, especially to remote communities. Puskesmas dan pendidikan ini kan memerlukan akses konektivitas, ya kan, prioritas kita, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terluar, terdepan. Layanan internet Starlink akan dipasang untuk 3.400 puskesmas di Indonesia. Diharapkan dengan pemasangan internet ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.